Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Aula di Makassar, jurusan Akuntansi C 2019. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang diksi. Sebelum kita lanjut, apa itu diksi? Diksi merupakan adalah pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima oleh lawan bicara. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti cerpen, puisi, novel, dan lain-lain. Adapun fungsi dari diksi itu sendiri, yang pertama, membuat orang yang membaca atau mendengar suatu karya sastra dapat menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melembangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, baik tertulis maupun terucap. Kemudian, membentuk ekspresi atau gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. Kemudian, membuat gaya atau ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Selanjutnya, menciptakan komunikasi yang baik. Kemudian, menciptakan suasana yang tepat. Kemudian, mencegah perbedaan penafsiran, dan yang terakhir adalah mencegah salah pahaman. Untuk dapat menghasilkan cerita yang menarik dengan pemilihan kata, maka diksi yang baik itu harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menentukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Yang ketiga dan yang ini yang terakhir, yaitu menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi yang berdasarkan maknanya dan diksi yang berdasarkan leksikal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis diksi yang berdasarkan maknanya. Yang pertama adalah makna denotasi. Makna denotasi artinya makna asli, makna sebenarnya, ataupun makna asal dari sebuah kalimat atau kata. Selain itu, kata denotasi tidak memiliki arti lain dari setiap katanya. Kata ini sangat mudah kita jumpai karena kata denotasi merupakan kata yang sebenarnya yang tertulis pada kalimat. Contohnya, ibu membuatkan aku kopi yang sangat nikmat pada pagi hari ini. Kata kopi merupakan denotasi yang menunjukkan makna sebenarnya. Yang kedua, makna konotasi. Kata konotasi adalah merupakan sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Kata ini biasanya sering kita jumpai pada suatu pantun, cerpen, ataupun juga beberapa karya sastra lainnya. Makna konotasi ini bertujuan untuk memperindah suatu kalimat ungkapan pada suatu kata. Contohnya yaitu, contoh pada kalimat 1 yaitu Haris tidak pernah melakukan campur tangan kepada Astri. Contoh kalimat kedua, pengusaha muda itu sempat gulung tikar. Kata campur tangan dan gulung tikar merupakan kata konotasi yang memiliki arti lain, seperti campur tangan yaitu orang yang mencampuri urusan orang lain, sedangkan gulung tikar yaitu artinya bangkrut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis diksi yang berdasarkan leksikal. Sebelum itu, leksikal ialah makna yang kata yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu leksikal dapat juga disebut sebagai leksikon atau makna kata yang berdefinisi. Berikut ini merupakan contoh diksi yang berdasarkan leksikal. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Contoh kata sinonim yaitu bahagia, sinonimnya gembira, matahari sinonimnya mentari, lezat sinonimnya enak, pintar sinonimnya pandai, dan bagus sinonimnya indah. Selanjutnya yang kedua yaitu antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau kontraks antara yang satu dengan lain. Lebih sederhananya, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain.
Antonim disebut juga dengan lawan kata. Contoh dari antonim yaitu naik antonimnya turun, banyak antonimnya sedikit, tinggi antonimnya pendek, besar antonimnya kecil, gelap antonimnya terang, cepat antonimnya lambat, dan mahal antonimnya murah. Yang ketiga yaitu homonim. Homonim yaitu kata yang mempunyai makna berbeda tetapi lafal atau ejaannya sama. Contoh homonim yaitu kalimat pertama menyatakan bahwa di awal bulan Bapak menerima gaji. Sedangkan kalimat kedua, bulan purnama tampak sangat jelas dikarenakan langitnya tidak berawan. Kata bulan yang tertulis di kalimat pertama dengan kalimat kedua mempunyai lafal serta ejaan yang sama, tapi maknanya tidak sama. Pada kalimat pertama di atas menunjukkan tanggal, sementara kalimat yang kedua menunjukkan bulan yang ada di langit. Selanjutnya yang terakhir yaitu hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam hipernim disebut juga dengan kata umum, atau dapat diartikan bahwa kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, atau disebut juga dengan kata khusus, atau dapat dikatakan bahwa kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya yaitu di Laut Papua terdapat berbagai jenis ikan seperti ikan pari, paus, hiu, salmon, tuna, dan lain-lain. Hipernim dari kalimat tersebut yaitu kata ikan, sedangkan hiponim dari kata tersebut yaitu ikan pari, ikan hiu, ikan paus, dan ikan salmon. Demikian penjelasan saya mengenai diksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.